Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menghapus ketentuan batas penumpang 50% pada operasional angkutan umum dan pribadi. Dalam Permen Hub 41 tahun 2020 yang diteken Budi Karya, Kementerian Perhubungan menyebut kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik. Budi Karya juga mengubah aturan batas minimal dalam moda perkereta-apian dan menghapus pembatasan kapasitas yang ada. Tidak hanya itu, kapasitas maksimal angkutan udara juga dinaikkan menjadi 70%. Usai merombak direksi perusahaan BUMN Karya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara kembali akan bersih-bersih perusahaan plat merah yang sudah tidak produktif. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan untuk menutup BUMN Guram tersebut. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan dengan menutupnya perusahaan BUMN yang suram seperti Merpati dan Industri Gelas atau I-Gelas akan membuat lebih lega. Meski begitu, pihaknya masih menunggu payung hukum terkait wewenang untuk membubarkan BUMN yang tidak jelas tersebut. Harga emas antam kian memudar seiring dengan skenario new normal yang direncanakan pemerintah. Turunan harga emas antam seiring dengan bombardir kabar baik di pekan kemarin membuat harga logam mulia emas cenderung melorot. Harga emas antam pada Selasa 9 Juni 2020 dibanderol Rp875.000 per gram. Dalam sepekan, harga emas antam telah turun 4,3% atau sebesar Rp37.000. Namun jika dibandingkan dengan harga emas yang sempat mencapai rekor tertingginya pada 3 April 2020, harga emas antam telah ambles 9% atau senilai Rp77.000. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan laju PDB global akan terkontraksi hingga 5,2% tahun ini. Sekaligus angka resesi terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Wakil Presiden World Bank Group, Sela Pazar-Bazioglu mengatakan outlook ekonomi sangat mengkhawatirkan karena krisis yang terjadi cenderung meninggalkan bekas luka jangka panjang dan menimbulkan tantangan global yang besar. Menurut Bank Dunia, negara-negara yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah negara yang menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan global, pariwisata, dan ekspor komoditas. Bank Dunia memproyeksi laju PDB global akan kembali rebound dan meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2021. Ratusan pelayat memadati gereja The Fountain of Praise sebelah barat daya kota Houston untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah George Floyd. Kota Houston menjadi rangkaian terakhir upacara pemakaman bagi George Floyd yang meninggal dianiaya petugas kepolisian Minneapolis 25 Mei silam. George Floyd dimakamkan di samping ibunya di Houston Memorial Gardens di Berlin. Tokoh-tokoh besar dan selebriti papan atas pun turut hadir di pemakaman guna memberikan penghormatan terakhir dan memberi dukungan kepada keluarga George Floyd. Meski Floyd sudah dimakamkan, aksi protes terkait kematian George Floyd masih berlangsung bahkan meluas di lebih banyak negara.